Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa Bapak Ibu Jemaat sekalian dalam Warta Jemaat GPM Marbali edisi 9 Juli 2023. Majelis Jemaat Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di jemaat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu dan simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap pada Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat, pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, jabatan warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, dan lanjut usia. Majelis Jemaat menopang doa pergumulan bagi anak-anak Tuhan di Jemaat GPM Marbali yang sementara mengikuti pendidikan perwira Polri, pendidikan pembaritan TNI, dan persiapan sidang ujian skripsi seminar gelar doktoral. Semoga seluruh proses dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Majelis jemaat mengucapkan selamat dan sukses untuk anak Timotius Keliduan atas kelulusan tes masuk Akpol tingkat Polda Maluku dan berdoa pada seleksi tingkat pusat yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, serta memohon topangan doa dari jemaat untuk anak terkasih. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada 10 anak perwakilan Jemaat GPM Marbali beserta baku dapa anak remaja tingkat klasis Polo-Polo Aru tahun 2023 dengan pencapaian yang baik pada kegiatan dimaksud. Kami mengucap terima kasih kepada seluruh pengasuh dan orang tua serta Komisi Anak Remaja Jemaat GPM Marbali atas kerjasamanya sehingga kegiatan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan nikah bagi calon pasangan suami istri atas nama Elia Karel Onaola dan Martavina Samangun pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023. Mohon topangan doa jemaat atas persiapan dan kebaktian dimaksud. Untuk itu katekisasi pranikah akan dilaksanakan dengan penataan sebagai berikut. Tanggal 11 jam 10 pagi, konseling kesehatan pranikah oleh tim konseling jemaat Bapak Kreno Untarola, diikuti oleh calon pasutri bertempat di konsistori. Tanggal 12 jam 10 pagi dengan materi teologi keluarga Kristen oleh pendeta Nyonya D. Elwarin, diikuti oleh calon pasutri. Tanggal 13 jam 10 pagi lanjutan materi teologi keluarga Kristen dan persiapan oleh pendeta Nyonya J.K. Tutupari, diikuti oleh calon pasutri, saksi, dan orang tua bertempat di Gereja Sumberkasih. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 3 anak Tuhan, masing-masing Mikaela Queen Retanubun, Mikael Francisco Retanubun, dan Jaiden Gavin Retanubun pada hari Minggu 16 Juli 2023. Untuk itu pergembalaan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juli 2023 jam 9 pagi di Gereja Sumberkasih. Marilah jemaat
kita mendoakan persiapan dan pelaksanaan sakramen baptisan dimaksud. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup, dengan tetap mengelola seluruh potensi, tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan dimaksud. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar rajin mengikuti ritual kebaktian menurut kelompok bina umat, yakni kebaktian unit, sektor, wadah, kunci bulan, angkatan muda, serta orang tua. Diharapkan mendorong partisipasi anak mengikuti kebaktian anak, yakni gereja, anak, dan TPI ceria, serta giat mengikuti pendidikan formal gereja, SMTPI, dan katekisasi. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat, berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Majelis Jemaat GP Marbali menyampaikan informasi perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kota Dobo tanggal 9 Juli 2023 diperkirakan cuaca berawan dan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat Celcius serta kecepatan angin rata-rata berkisar 20 km per jam dengan ketinggian gelombang sedang. Kami informasikan kepada jemaat bahwa kebaktian Minggu 9 Juli 2023 saat ini diatur sebagai berikut. Kebaktian anak jam 7 pagi, pelayan firman Diaken Nyonya P. Kalabori, pengasuh bertugas unit Peniel 1, keyboardis Nona Chelsea Watutamata, pro kantor anak Marcia Beai, Alen Noya, dan Evan Unaola, soundman Richard Malaiholo. Kebaktian dewasa jam pertama jam 9 pagi, pelayan firman Pendeta Nyonya D. Elwarin, majelis bertugas Penatua G. Ibai Gajir, dan Diaken A.F. Mulyana. Kolektan unit Immanuel 2, keyboardis Bapak Doni Watutamata, pro kantor Saudari Betty Ibu Ika Romkota, soundman Bapak Richard Malaiholo, multimedia Bapak Agus Kaupun, paduan suara unit Immanuel 2, penerima tamu keluarga Bapak Hanok Fou, peserta kebaktian umat sektor Immanuel dan Talita Kumi. Kebaktian dewasa jam kedua jam 7 malam, pelayan firman Pendeta Nyonya J.K. Tutupari, majelis bertugas Penatua E. Filim Diti, Diaken Nyonya D. Kailuhu. Kolektan unit Sion 2, keyboardis Bapak Doni Watutamata, pro kantor Ibu Joyce, Ibu Nova, Ibu Uce, dan Saudari Elin. Soundman Bapak Richard Malaiholo, multimedia Bapak Frejon Pesulima, paduan suara unit Sion 2, penerima tamu keluarga Bapak Swingli Penaonde, peserta kebaktian unit sektor Sion dan Peniel. Majelis mingguan Pendeta Nyonya D. Elwarin, Penatua G. Ibai Gajir, dan Diaken A.F. Mulyana. Pembacaan Alkitab Kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 9. Dengan tema mingguan upayakanlah kesejahteraan bersama. Nyanyian pujian, nyanyian doa sahabat lama, kostor mingguan Tua Gama J. Ora Plawal, dan pelayan firman Buka Usbu Penatua G. Ibai Gajir. Berikut ini kami sampaikan informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan umat lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah jemaat bahwa seluruh persembahan tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran kas bendara minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp13.248.500. Total pendapatan per 9 Juli 2023 Rp24.975.000.
Total pengeluaran per 9 Juli 2023 Rp8.111.000. Saldo kas di bendahara periode ini Rp30.112.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian doa sahabat lama nomor 3, bait 1 dan 3. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan memberkati. Merbali 9 Juli 2023, Majelis Jemaat GP Merbali, Ketua Pendeta Nyonya J.K. Tutupari, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembali. Salam sejahtera bagi jemaat. Jangan sedih.
Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan terang-terang.
suasana kebaktian di malam ini yang menjadi dasar pemerintahan firman Tuhan, kita membacakan Alkitab dan terambil dari dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 29. Kita baca ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Kita membacakannya secara antifonis kepada kaum Adam atau laki-laki. Kita membacakan ayatnya yang ganjil, dan pada kaum Hawa atau perempuan membacakan ayatnya yang genap. Mendahului pembacaan ini, mari kita meminta pimpinan Roh Tuhan atas pembacaan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, membukalah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Mari kita yang laki-laki kita membacakan ayatnya yang janji, kita membacakan judulnya langsung ayatnya yang pertama. Kita mulai surat kiriman kepada orang-orang ruangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tuan-tuan di antara orang ruangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam ruangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, dirikanlah rumah untuk kamu dihani, buatlah kebun untuk kamu menikmati hasilnya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat, anak-anak yang saya kasih, selamat malam, shalom. Tentu saja sih bahwa untuk hidup ini selamanya senang. Ada juga saat-saat atau susah. Kematian bisa datang tiba-tiba, penyakit juga bisa datang tiba-tiba, tiba-tiba penderitaan juga menghampiri kita. Termasuk keadaan ekonomi keluarga kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, berputar-putar turun naik, seakan-akan tidak akan menuju. Bahkan
Kadang-kadang kita merasa masalah-masalah hidup yang berat sekali. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kita sembahyang, banyak pelayan yang datang bicara. Tapi toh masalah demi masalah masih kita alami dan kita rasakan. Seakan-akan memang hidup itu tidak ada arti. Kita melalui putus asa, kehilangan harapan, bahkan depresi. Dan bagi beberapa orang ada yang ambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Tentu saya bisa menghindari masalah-masalah ini keadaan-keadaan ini Bapak Ibu. Tapi iman Kristen mengatakan bahwa di tengah-tengah kegundahan hidup, tangan Tuhan tetap ada, menopang, menolong kita. Kasih Kristus tetap menyatakan kepada kita berapa banyak kesusahan yang kita alami, betapa berat penderitaan yang kita hadapi, Tuhan tetap ada bersama kita. Dan itu membuat kita masih ada sampai saat ini. Duduk bersama, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya kita yang punya masalah kehidupan. Israel juga pernah merasakannya. Kesusahan, penderitaan, bahkan itulah hidup kehilangan harapan dan pegangan hidup. Apa saja kesusahan itu? Para raja bertindak sama dengan apa yang Tuhan suruh, itu apa yang Tuhan mau. Meskipun nabi-nabi datang bilang dong, memperingatkan dong terhadap dosa-dosa yang dong lakukan, tapi tetap saja mengingatkan. Para pemimpin umat terus melakukan pelanggaran-pelanggaran. Peringatan-peringatan Nabi terus peringatan besar, sehingga akhirnya membawa pada pembuangan di Babel. Nabi Yesaya dan Raja Hizkia pernah dilakukan oleh orang Israel, tapi dosa tadi. Yeremia juga nabi yang berani mencela dosa yang Israel lakukan, sebab dia melihat begitu banyak pelanggaran yang dilakukan raja dari Yehuda. Dan berani itu dimulai ketika Yosia jadi raja. Yosia mati, kemudian Yoyakim ganti. Dan Yoyakim melakukan hal yang sama, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga membawa orang-orang yang dipilihnya semakin jauh dari Tuhan. Akibatnya, di masa pemerintahannya, dia dikalahkan oleh Raja Babel dari Nebukadnezar. Yoyakim menyerah. Tapi kemudian ia digantikan oleh putranya Yoyakim yang tadi membaca nama Yehonia. Tapi kemudian pada masa pemerintahannya ia juga dibuang ke Babel dan keluarganya juga turut serta. Bahkan semua orang, semua rakyat juga turut serta dibuang ke Babel. Kelas atas, kelas menengah turut merasakan pembuangan ke Babel. Kondisi orang-orang dalam pembuangan ini sungguh memprihatinkan Bapak Ibu dan tentu saja hidup di daerah buangan berbeda dengan hidup di negeri sendiri. Harapan untuk kembali pulang ke negeri asal itu ada, tapi itu juga sering terjadi begitu saja. Pembuangan di Babel ini makan waktu 70 tahun. Dan pada saat titik lemahnya bangsa Yehuda, ada banyak sekali orang yang datang kasih harapan palsu. Nabi-nabi palsu yang sama-sama ada dalam pembuangan bersama-sama dengan orang Yehuda di Babel. Dan oleh sebab itu maka surat dari Yeremia yang berisikan firman Tuhan kepada mereka yang ada di pembuangan adalah petunjuk dari Tuhan tentang bagaimana hidup baru, bagaimana menjalani hidup di tempat yang baru. Dan dengan petunjuk ini umat lalu terhindar dari harapan-harapan palsu yang digaungkan oleh para nabi palsu. Sebaliknya mereka bisa menerima kenyataan sebagai orang buangan dan perlahan-lahan menata diri dan membangun kehidupan baru di negeri orang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seruan untuk bangkit dari keterpurukan ini tidak hanya dilihat sebagai satu upaya untuk mempertahankan kehidupan,
tetapi juga dilihat secara teologi sebagai cara Allah mendidik umatnya untuk mengalami perbuatan dan pembaharuan hidup atas segala dosa-dosa mereka. Ada beberapa hal penting yang dapat dilihat dari pesan Yeremia. Yang pertama, orang-orang yang juga akan lama tinggal di Babel. Oleh karena itu, mereka harus berupaya untuk punya tempat tinggal sendiri. Mereka harus berupaya untuk menghidupi diri sendiri tanpa harus bergantung dari orang lain. Mereka harus meneruskan keturunan, bukan hanya untuk mempertahankan generasi, tetapi juga supaya jadi diri keyakinan mereka tidak hilang sekalipun mereka hidup di negeri orang. Mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota, berdoa bagi kota di mana bangsa Yehuda tinggal, dan secara tidak langsung juga mencerminkan kesejahteraan bangsa Yehuda. Dan mereka tidak boleh terpengaruh oleh nabi-nabi palsu. Jadi perintah dan larangan diberikan supaya mereka bisa menjalani sekaligus menjaga diri mereka dari hal-hal yang bisa merugikan diri mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus, konteks umat pembuangan memang dimaknai sebagai hukuman atas perbuatan orang-orang Yehuda yang tidak setia kepada Allah. Dengan kata lain, mereka sudah terima ganjaran dari Allah atas dosa-dosa perbuatan mereka. Tapi pada titik itu Bapak Ibu saudara, kesetiaan Tuhan tetap ditunjukkan kepada umat melalui surat dari Yeremia yang sesungguhnya adalah petunjuk baru bagi umat. Pandangan tentang Tuhan tidak hanya dibatasi oleh tembok kota Yerusalem dan Bait Allah, tetapi harus dimaknai di luar batas itu. Membangun hidup bersama pun dimaknai secara baru, yaitu relasi dengan orang lain dan bangsa lain demi kesejahteraan bersama yang hidup dalam kedamaian. Tapi mereka tidak kehilangan identitas mereka dan iman mereka kepada Tuhan. Lalu kemudian melalui bacaan ini ada nilai hidup bagi kita sekalian. Yang pertama, Bapak, selalu ada jalan keluar di dalam setiap kesulitan. Setiap orang yang mengalami kesulitan hidup hendaknya tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan terbuka untuk keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Hanya saja kita perlu sadar diri untuk bertobat dan membaharui hidup. Yang kedua, kesejahteraan itu harus diciptakan. Kesejahteraan itu harus diusahakan, harus dikerjakan. Kesejahteraan itu harus dinikmati bersama-sama dan bukan hanya sendiri-sendiri. Hidup sejahtera bukan diukur dari seberapa kaya seseorang. Hidup sejahtera bukan diukur dari seberapa kuat mahunya seseorang, melainkan ketika sebuah keluarga, negeri dan jemaat mengupayakan hidup sejahtera bersama-sama. Dan oleh karena itu pelajaran bagi kita adalah hindari kebiasaan malas, hindari kebiasaan masa bodoh dan gaya hidup instan. Sebaliknya, kembangkanlah kerjasama, teruslah menciptakan kreativitas dan inovasi secara bersama-sama. Yang ketiga, perkembangan teknologi memang menunjukkan kemajuan manusia dalam berpikir dan berkarya, tapi itu pun tidak menjamin kesejahteraan, karena teknologi sekalipun bisa dipakai untuk menyusahkan orang lain, bisa dipakai untuk menghancurkan kehidupan. Teknologi juga menjadi nabi-nabi palsu yang menyampaikan kabar baik, tapi pada ujungnya adalah bencana. Maka semua kita harus tetap waspada supaya tidak terjebak pada pengaruh teknologi yang justru semakin menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengilhami kita semua untuk menata hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Dan hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan ada di sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Amin. Paduan suara yang berdua, sehingga silakan memuliakan Tuhan dan bersaksi kepada jemaat.
Semuanya kepada Tuhan, mari kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Berjiwa satu
Mari kita berdoa atas persembahan syukur kita. Bapa kami yang baik, sumber berkat kami, terimalah persembahan syukur kami umat-Mu, kuduskanlah dan pakailah untuk penataan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Ingatkanlah kami untuk senantiasa bersyukur dan mengelola berkat-Mu dengan baik, serta dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Pujian dan kesaksian dari Bapak Penatua Uni.
Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang sebulan Engkau telah ada bersama dengan kami dalam menjalankan seluruh aktivitas kami, tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan. Engkau juga ada bersama dengan kami ketika kami menghadapi berbagai masalah kehidupan. Engkau juga tetap ada bersama dengan kami, memberikan kepada kami kesempatan-kesempatan baik untuk berkarya mengisi kehidupan ini. Kami berterima kasih kepada-Mu atas pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan dan berbagai jawaban doa yang telah Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur Bapa dan mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa hanya Tuhan yang jawaban hidup kami. Hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran dan pegangan kami. Hanya Tuhanlah yang mampu menyediakan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang kami hadapi. Hanya Tuhanlah yang terus akan menuntun, menyertai dan memberkati kami. Kami akan syukur kami dalam kebaktian malam hari ini, dan kami berdoa menyerahkan seluruh hidup dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur sebab pelaksanaan kegiatan kebudayaan remaja tingkat kelas telah selesai dilaksanakan. 10 anak-anak kami, 2 pengasuh, vikaris, para diaken yang menjadi komisi anak remaja, jemaat Tuhan dalam tanggung jawab sebagai mediasi interkelas telah kembali masuk dalam persekutuan jemaat dengan tidak kurang satu apapun. Kami percaya sebab Tuhan yang telah menuntun menyertai mereka. Biarlah hidup mereka terberkati oleh Tuhan dalam seluruh tanggung jawab yang mereka lakukan, termasuk tugas pelayanan yang dilakukan, termasuk perjuangan anak-anak kasih kami bagi hidup dan masa depan mereka. Tuhan rahmati mereka dengan berkat-Mu. Kami pun menopang keluarga Kediri dan mengangkat syukur mereka kepada Tuhan, sebab anak-anak kami Marius Ardi Kediri telah dilantik pada tanggal 6 kemarin menjadi anggota Polri. Kami mendoakan hidupnya kepada Tuhan, memohonkan penyertaan, tuntunan dan kasih Tuhan akan berkat Tuhan baginya, menuntun dia, menyertai dia dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab pengabdian bagi masyarakatnya. Kiranya dia terus ada dalam pertolongan, penjagaan, perlindungan, bahkan berkat Tuhan. Kami akan memasuki musim yang baru pemberian Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan rumah tangga kami kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan rahmati, hikmat dan pengertian kepada kami supaya kami mampu mengusahakan dan menciptakan kesejahteraan dalam hidup rumah tangga kami, dalam peran dan fungsi kami sebagai suami, istri, orang tua dan anak-anak. Kami memohonkan berkat Tuhan atas pekerjaan-pekerjaan kami, atas pendidikan dan perjuangan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat itu bagi kami, dan setiap perlu kami yang jatuh ke tanah, Tuhan ubahkan menjadi berkat bagi kami. Biarlah kami juga selalu bersyukur atasnya. Kami berdoa bagi semua orang yang sakit, semua orang yang ada dalam penjara, semua orang yang ada dalam kesusahan hidup, janda juga anak yatim piatu, para lansia. Tuhan juga rahmati mereka dengan kebaikan. Tuhan dengarkan doa-doa dan seruan mereka. Tuhan berkenan menyertai, menuntun mereka Bapa, supaya mereka tidak pernah merasa kekurangan hikmat daripada Tuhan, kekurangan berkat daripada Tuhan. Bahkan mereka selalu melimpah dengan kasih karunia daripada Bapa. Doa kami menopang pemerintah kami dalam tugas-tugas pengabdian mereka, TNI dan Polri. Tuhan juga berkenan memberikan kepada mereka tuntunan dan kasih. Pemerintah kami dari tingkat pusat sampai di desa dan dusun Marbali, Tuhan berkenan menuntun mereka untuk tugas-tugas ini supaya mereka juga sanggup melakukannya dengan secara baik. Apa yang mereka lakukan pun menjadi berkat tidak hanya bagi diri rumah tangga mereka, tapi juga bagi semua orang yang dilayani. Kami menopang tugas-tugas menanam dan menyiram di gereja Protestan Maluku dalam tanggung jawab tingkat sinodi kelas dan jemaat. Bahkan semua perangkat pelayan di jemaat Marbali kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Tuhan rahmati kami dengan hikmat, penyertaan dan kasih, supaya seluruh tanggung jawab menanam dan menyiram ini mampu kami laksanakan dengan baik sebagai akta syukur kami kepada Tuhan yang telah menuntun, menyertai dan memberkati kami. Tugas dan tanggung jawab sebagai panitia, sebagai tim, bahkan program dan kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang tahun ini kami bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan mengendalikan semuanya. Kami pun bersyukur bersama-sama dengan kehidupan keluarga Keribuan, sebab anak kami Timotius Keribuan
dan dia telah ada di tanah Jawa. Tuhan ada bersama dengan dia, menyertai dan memberkati seluruh perjuangannya ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus semua kami yang melakukan tanggung jawab melayani dalam kebaktian malam hari ini, Tuhan kenal kami, Tuhan beri kepada kami potensi dan talenta, dan kami memperlambangkannya dalam untuk melayani Tuhan dengan apa yang kami punya. Kami persembahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, berkati kami. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami berkat Tuhan yang tidak pernah kami duga sekalipun. Dan itu menjadi anugerah kami yang kami terima dengan syukur kami kepada Bapa di surga. Semua kami yang ada dalam kebaktian malam hari ini, kami persembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan, ada tuntunan, penjagaan dan kasih Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan ketika kami memasuki minggu yang baru kemudian Tuhan. Karena itu mengawali minggu baru yang akan kami masuki, kami bawa semuanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Apa yang lebih yang tidak kami doakan Tuhan tahu dan Tuhan memberikannya menurut kehendak bagi kami. Kami dasari doa ini di dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan silakan berdiri. Pergilah, jalan